Apa yang membuat abang pada akhirnya bisa memikirkan terjun ke dunia bisnis sulam usus dan juga bisnis kerajinan seperti ini gitu? Memang dari sudah lama atau sejak kapan nih Bang Elvira Collection itu berdiri? Awalnya saya sendiri batik sebaginya dengan cara mengelilingkan di setiap kantor di dinas-dinas Provinsi Lampung. Gimana sih cara abang untuk memodifikasikah, berevolusi atau gimana tuh Bang? Cara tetap sulam usus ini agar tetap eksis gitu dipakai anak muda. Inilah kita di samping kita mengembangkan wastra Lampung, kita memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Benar. Untuk menambah penghasilannya. Benar. Kan kita memang dari tahun 2004 itu sudah sampai ke Van Collection Semarang dan Jogja. Kita juga mengedukasi untuk belajar sulam usus. Oh bisa ya Bang ya, Bisa, boleh ya Bang ya. Oke. Siapapun yang mau belajar silahkan datang kepada kami. Nah, sebaiknya ketika akan menyetrika itu dalam keadaan lembab. Oh gitu Bang. Kenapa gitu Bang? Biar dia tidak terlalu panas. Udah itu dilapisi dengan kain di atasnya. Mungkin ininya untuk kita semua yang ini sebagai pengrajin baik sulam usus, tapis dan batik, dalam menjaga eksistensi dari produk-produk kita dan wastra-wastra kita saling berkolaborasi, saling melengkapi, saling bekerja sama. Inilah yang agar kita menjadikan kita maju bersama. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah di Bincang UMKM. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di hadapan saya sudah ada Bang Yusuf. Halo Bang Yusuf. Halo. Bang Yusuf ini selaku owner dari Elvira Collection. Elvira Collection. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Bang Yusuf selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan, yaitu tentang tema kita hari ini Tribuners, eksistensi dari sulam usus. Nah Bang Yusuf, mungkin boleh perkenalan dulu dengan Tribuners di rumah Bang Yusuf tentang Elvira Collection dan juga kesibukan hari ini Bang Elvira lagi ngapain gitu Bang Yusuf. Terima kasih. Saya Muhammad Yusuf Masro, owner dari Elvira Collection yang berada di Jalan Sibiai, Gang Melati 7, Desa Haji Benah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kita Elvira memproduksi sulam usus dan batik sebagi Lampung. Kebenaran kita juga hari ini hari penutupan Lampung Craft di Geraha Wangsa hari ini. Jadi memang mengikuti pameran juga ya Bang ya? Mengikuti pameran, Oke. ya betul. Nah Elvira Collection, jadi di Elvira Collection ini berarti kita nggak berbicara hanya seputar sulam usus ya, Iya, tapi ada batik juga, Ada batik. terus juga ada apa lagi tuh Bang? Tapis, terus ada koleksi-koleksi yang memang itu ciri khas dari Lampung, ya, betul, gitu ya. ya. Oke. Nah Bang, sebelum kita masuk ke sulam usus, apa yang membuat Abang pada akhirnya bisa memikirkan terjun ke dunia bisnis sulam usus dan juga bisnis kerajinan seperti ini gitu? Memang dari sudah lama atau sejak kapan nih Bang Elvira Collection ini berdirinya? Kalau ininya memang agak sudah lama, dari tahun 98. Wow, udah lama banget udah loh. lama banget. Saya aja belum lahir itu ya Tribuners ya. Awalnya saya bergabung dengan Bang Aan Ibrahim. Waktu itu tahun 98, setelah keluar dari Bang Aan, kita mulai berdiri sendiri. Mulai berdiri sendiri, Iya. ya. Oke, mulai berdiri sendiri berarti itu sudah mulai memproduksi apa aja tuh Bang? Awalnya saya sendiri batik sebaginya dengan cara mengelilingkan di setiap kantor di dinas-dinas Provinsi Lampung. Oh gitu, jadi Abang sendiri memang sudah mulai memasarkan produknya ya ke dinas-dinas, ke kantor-kantor gitu, sehingga Elvira Collection awalnya waktu itu batik sebagi itu dijadikan sebagai seragam kantor. Jadi gitu. suatu kesempatan kita Benar. ini mengembangkan itu. Namanya batik sebagi Lampung. Oke, namanya batik sebagi Lampung. Ya, mungkin nanti Tribuners bisa lihat ya, kita ada cuplikannya batik sebagi Lampung. Nah, selain batik, lalu habis itu merambah kemana lagi tuh Bang? Sulam ususnya dan kita membuat turunan tapis.
Oh, turunan Nah, tapis. bagaimana sulam usus, batik dan tapis ini bisa dipakai oleh kaula muda. Benar. Ininya itu yang kita gimana tidak ribet, tidak berat, terkesan seperti itu. Oke, apalagi kan zaman sekarang itu sudah mulai banyak sekali ya Bang ya, ragam jenisnya, mulai dari batik, tapi sulam usus dan juga baju-baju pesta yang memang lebih simple. Anak muda kan sekarang senangnya lebih simple-simple ya Iya, Bang ya, simple. gitu. Nah, kalau Abang sendiri nih dari Elvira Collection ini gimana sih cara Abang untuk memodifikasi kah, berevolusi atau gimana tuh Bang, cara tetap sulam usus ini agar tetap eksis gitu dipakai anak muda? Nah di sini kita memang harus untuk mengeksistensikan sulam usus, tapis yang kalau ini kan wastra ya memang berat ininya kalau dipakai secara utuh. Benar. Jadi kita gimana kita mengimplementasikannya dalam produk kita ke depan itu dia bisa dipakai oleh anak-anak muda. Mungkin tidak hanya dipakai untuk secara resmi, Benar. dipakai umum lagi jalan, lagi nonton, Oh iya, segala benar-benar macam itu. acara-acara ataupun sehari. anak-anak kuliah itu sambil kuliah gitu, Bisa dipakai, memakai ya. sulam usus dengan sedikit detail-detail sulam ususnya atau detail-detail tapisnya yang diinikan di baju. Gitu. Oke, jadi modifikasi dari Elvira Collection ini memang menjadikan sulam usus ini nggak terlalu formal, Iya, tapi bisa betul. dipakai ke semua daily ya Bang Iya, ya, keseharian gitu. Mungkin keseharian. contohnya menyelipkan beberapa aksen sulam usus Sulam di usus baju, di baju. gitu, mungkin di celana gitu ya, tapi Iya. tetap tidak meninggalkan si sulam usus Sulam ini usus itu tadi. sendiri, ya. Oke, itu sudah ada di koleksi Elvira ini? Sudah. Sudah ada? Oke. Seperti contohnya sedang saya pakai Oke. ini. Ini sudah dipakai sedikit sulam sendiri. ususnya saya kombinasikan dengan tenun lurik. Oke, ini produksi sendiri Bang? Produksi sendiri. Wow, berarti memang Abang ini secara tidak langsung sudah memberdayakan pengrajin-pengrajin juga ya Bang ya? Iya betul. Oke, jadi memang sulam usus yang Abang bawa ini buat sendiri Bang? Buat sendiri kita. Wow, keren banget loh Di sinilah Tribuners. kita di samping kita mengembangkan wastra Lampung, kita memberdayakan masyarakat di sekitar kita Benar. untuk menambah penghasilannya. Benar Gitu. gitu ya. Gitu. Oke. Nah, untuk kita kembali ke sulam usus ini Bang. Di sini kan sudah ada sulam usus. Iya, Sulam betul. usus itu ada jenis-jenisnya nggak sih Bang? Kalau jenisnya mungkin kita ini kan dari bahan ya. Dari bahan, kategori bahan Kategori mungkin ya. bahan. Kalau yang awalnya kita hanya berbahan satin. Dan berkembang ada dari bahan tenun, bahan ceruti. Apapun bahan yang bisa kita eksplor ini untuk pembuatan sulam usus ini tanpa meninggalkan gimana ini teknik dan pembuatan sulam usus itu sendiri. Sulam usus itu sendiri. Nah, Iya. oke Bang. Ini mungkin yang berada di benak Tribuners di rumah semua yang pengen tahu dan pengen tanya nih Bang. Sulam usus ini kan terkenal dan identik dengan klasifikasi dia yang tergolong cukup mahal ya Bang ya. Dan Iya, juga betul. cukup digandrungi sebagai bahan yang eksklusif gitu Bang. Kalau kita iya. pakai itu kayaknya memang wah gitu Iya. lah Bang ya. Apa sih Bang yang membuat dia begitu satu dari kategori mahal dan juga dua orang tuh makanya itu bisa kelihatan memang lebih elegan dan memang langsung berwibawa gitu Bang. Apa sih Bang? Kalau membuat ininya mahal itu sebenarnya dari pengerjaannya. Pengerjaannya. Karena satu baju sulam usus ini bisa memakan waktu 1 sampai 2 bulan. Bagaimana panjang kerumitan motifnya itu membuat sulam usus itu semakin mahalnya, harganya mahal begitu. Makin ininya. mahal. Jadi kan teknik pembuatannya itu yang ini. Oke. Jadi memang yang membuat sulam usus ini mempunyai harga gitu ya, karena itu dari kerumitannya dan juga dari panjang atau pendeknya bahan Panjangnya, ya. gitu ya, yang mungkin customer minta gitu ya. Misalnya kan ibu-ibu suka misalnya gamis Bener. mata kaki. Iya, gitu. itu. Kalau anak-anak muda kan mungkin hanya bolero, outer gitu ya, outer atasan gitu. kayak gini ya Bang ya. Wow. Kebenaran kan kita memang dari tahun 2004 itu sudah sampai ke Van Collection Semarang dan Jogja itu. Memang ininya. sudah sampai sana. Itu Iya. pameran kah, Fashion Week atau apa tuh Bang? Awalnya pertemuannya di area pameran. Oh, pameran.
Akhirnya kita sebagai supplier di toko mereka. Jadi gitu. abang sudah menjadi supplier ya, Iya, dan betul. artinya sudah memperkenalkan sulam usus juga nih ya sampai Iya. Semarang dan juga Yogyakarta sana ya bang ya. Yogyakarta, Surabaya. Surabaya, wah keren Di banget. Mirota Batik Surabaya itu ada sulam usus. Ada sulam usus Iya. ya, wah keren banget nih bang. Nah berarti yang membuat kerumitan itu adalah tekniknya ya bang ya. Iya, Nah betul. tekniknya itu gimana sih bang kalau kita bisa ceritakan sedikit gitu, ada teknik apa aja sih dalam teknik pembuatan sulam usus? Kalau sulam usus ini kan ada beberapa tahapan ya. Pertama kita membuat polanya, seperti apa desain motif yang akan kita buat. Baru kita menjahit ususnya. Oke. Setelah ususnya dijahit kecil-kecil seperti usus ini, kita membalik, menjelujur di pola yang sudah kita buat. Nah, baru disulam. Oh gitu. Nah, setelah disulam dibongkar lagi di dedel. Waduh. Nah, baru di finishing. Itulah yang membuat tahapan-tahapan ini jadi lama dan mahal. Oke, pantesan ya bang ya, karena kerumitannya Iya. tadi ya bang ya. Oke, benar-benar. Begitulah Tribuners, ininya pembuatan sulam usus ini sangat rumit. Sangat rumit ya Tribuners, memerlukan jadi waktu. memakan waktu. Ininya. Nah ini kita yang tadinya nggak tahu nih bang ya, jadi Iya. tahu dengan adanya abang di sini selaku dari owner Elvia Collection juga ya, di sini sudah membawa sulam ususnya Tribuners. Nanti kita bakalan review ya. Iya. Di sini juga udah ada tas ya, dan di sini Ada ada tas. baju, ada kalungnya juga Ada nih bang. kalung. Ini Jadi kalung kita- atau gimana? Iya kalung, bisa ditempel sebagai action Action. kita ini sama kayak baju atau jilbab juga bisa ini kan. Kita meminimalkan sampah dalam pembuatan sulam usus. Wow. Sedikit pun sisanya kita tidak buang. Kita akan membuat produk apa yang bisa kita buat dari sisa-sisa bahan yang kita dari membuat baju tersebut. Membuat baju itu ya, jadi memang memanfaatkan apa namanya sampah dari baju yang sudah kita buat, jadi biar nggak mubazir ya Tribuners ya. Nah contohnya mungkin ini ya bang ya, Iya, ini itu dompet ini ya. dompet ya, Clutch ini jadinya. ini dompet clutch bisa untuk Clutch kondangan untuk nih Tribuners, kondangan. ini cantik banget loh warnanya, warna pink fuchsia, apalagi warna ini lagi happening banget ya bang Iya. ya, lagi tren banget pokoknya di 2022, 2021 kemarin ya, ini warna lagi digandrungi banget nih. Nah ini dari sisa bahan nih bang. Iya, sisa-sisa bahan itu kita tidak buang, kita kalau ini kita cukup untuk ini kita buatkan ini tas Oke, gitu. dibuatkan tas ya. Oh ini ada Seperti tali ini kita panjangnya juga. karena bahan lilanya sedikit, Iya. kita kombinkan dengan warna ube. Warna gitu, ube, gitu. iya ya, putihnya putih OB gitu Iya, ya bang ya. Oke, jadi ini bisa dibuat kayak gini juga ya bang Iya, ya? bisa ininya. Wah, keren banget loh bang. Gitu. Nah, untuk harga nih bang, untuk harga clutch segini nih dibanderol dengan harga berapa nih bang? Itu 250. 250 aja bang? Wow, itu sudah tergolong termasuk murah loh Tribuners ya. Dari bahan yang memang kita tahu ya, sulam usus itu sendiri, dan ini sudah bisa apa namanya dapat clutch gitu ya. Dan ini matching ya bang ya Iya. dengan bajunya ya. Bajunya. Oke. Ada yang sampai pesan kan minta dari bajunya, terus clutchnya, terus tasnya, satu set gitu. Satu set ya. Jadi Bahkan ada yang meminta buat ininya sampai ke sendalnya gitu. wow, itu bisa bang Bisa dibuatkan. kita ininya. Oke, jadi memang untuk di Elvira Collection sendiri itu bisa request. Bisa, bisa. Oke. Dan Tribuners yang mau belajar sulam usus silahkan datang di Elvira Collection. Kita juga mengedukasi untuk belajar sulam usus. Oh, bisa ya bang ya, Bisa, boleh ya bang ya. Oke. Siapapun yang mau belajar silahkan datang pada kami. Oke, jadi memang Elvira ini Tribuners membuka peluang juga nih Tribuners ya, untuk Tribuners yang mungkin dari sekolahnya ya bang Iya. ya, ada mungkin sulam dan lain sebagainya. Nah itu bisa mampir dan main-main nih ke Elvira Collection Tribuners. Selain itu kan juga biar bisa lihat-lihat kan koleksi terbarunya, koleksi ada apa aja sih gitu. Berarti ada clutch dan ada tasnya Tas, juga ya. yang memang ini hasil dari bukan limbah ya, sisa bahan Sisa ya bahan Tribuners yang ya. masih bagus dan kita tidak buang gitu. Tidak Jadi buang kita sama manfaatkan sekali. gitu. Wah. Itu abang kenapa bisa kepikiran seperti itu, ngebuat clutch, ngebuat tas kayak gini, kenapa bisa kepikiran? Nah kita kalau sekalian pameran, kita beredukasi juga melihat stand-stand orang itu seperti apa yang bisa kita aplikasikan dengan produk kita. Oke. Gitu. Benar-benar. Nah, nih bang, untuk dari sulam usus sendiri,
kalau sulam usus untuk apa namanya anak muda itu mereka lebih suka yang mana sih Bang? Kalau anak muda itu ya paling outer buat bolero gitu Itu ininya. tapi mereka masih ada jiwa mereka untuk menyukai sulam usus gitu. Masih banyak. Masih ininya, banyak. Iya, ininya. Wow. Berarti memang tinggal dari kita si pengrajin itu untuk menggemborkan produk ya Bang Iya, ya. bagaimana kita menggali apa produk-produk yang lagi in sekarang apa yang kita aplikasikan ke sulam usus gitu. Oke, gitu. Ininya. Ya. Nah, selain untuk membuat modifikasi tadi, apa yang Abang lakukan untuk membuat tapis dan juga batik mungkin dan sulam usus ini tetap eksis Bang? Kita selain kita ini membuat produk-produk yang ready to wear itu yang bisa siap pakai untuk konsumen, kita bagaimana baik sulam usus, tapis dan batiknya kita aplikasikan dengan bahan-bahan lain gitu. Kita hanya sedikit-sedikit aja biar itu bisa dipakai kemana-mana ininya. Mungkin ada juga motif tapisnya kita ini kan dengan bordir. Dengan bordir ya. Jadi, Contoh ini saya baru buat juga tas di atas pinggang. Ini motif kapal tapisnya dulu itu saya ini kan di bordir. oh itu bordir ya Bang ya? Bordir. Oke, Iya. jadi memang pengaplikasiannya juga bisa lewat bordir. Bordir bisa juga. Jadi memang di Elvira Collection sendiri itu bener-bener membuat kita tuh biar bisa dipakai daily gitu Bang ya, Iya. nggak hanya untuk acara formal aja pokoknya ya. Jadi Iya. biar semua kalangan itu juga bisa pakai Tribuners ya gitu. Contohnya seperti tas ini ya Bang ya. Iya, ininya. Karena saya sendiri suka apa namanya kita bagaimana ininya mengetahui semacam riset gitu ininya untuk yang dipakai orang apa bagaimana ininya. Dengan anak-anak muda yuk kita sama-sama ngobrol, sama-sama apa idenya gitu. Oke. Nah dan Abang mendapatkan ide itu dari riset dengan Ya dengan anak-anak muda. dengan anak-anak muda gitu ya. Oke. Gitu. Jadi bisa Jadi tahu ya, dari Bang. pergaulan itu juga ininya. Kemarin kan kita sempat ya ada acara di Teknokrat kemarin. Nah kita beberapa ini dengan anak muda yang masih mahasiswa kita buat ini apa yang kita. Nah muncullah suatu outer yang ini baik dari sulam usus dan tapis. Kita akan ini kan produksi gitu. Dengan tagline kita kemarin ininya tiap hari pakai tapis Oke, gitu. tiap hari pakai tapis, ya. keren banget nih Bang. Apalagi kan sekarang kita harus tetap melestarikan ya Bang. Namanya kan tapis itu memang budaya kita, Iya, betul. memang dari Lampung inilah dan suatu identitas yang harus kita pakai Harus kita gitu pakai. ya. Kalau nggak kita siapa lagi yang mau Iya. pakai apalagi anak-anak muda gitu. Kalau memang orang-orang yang sudah dewasa itu memang gemarnya gitu. Iya. Mereka mau mengoleksi sulam usus, Iya. ngoleksi tapis, batik dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga sebagai anak muda, generasi bangsa dan milenial tuh gimana caranya sih supaya tetap memakai tapis di setiap hari tapi juga tetap trendy gitu. Nah, iya. dengan cara mencetuskan beberapa ide yang bisa disalurkan dengan pengrajin dan juga UMKM seperti Elvira Collection ini Tribuners gitu. Iya, karena kita memang harus mengeksistensikan karena dalam pepatah Lampungnya mak kham sapa lagi, mak ganta kapan lagi. Mak ganta nah, itu kapan yang lagi. harus kita selalu ininya. tagline kan, Iya, selalu inget ya ingat, Tribuners. gitu. Oke. Nah Bang, kalau di Elvira Collection sendiri jadi itu kisarannya dari harga berapa tuh Bang? Kalau baju sulam khususnya dari harga 1.500.000. 1.500.000 sudah bisa ya? Iya, udah bisa. Oke, sampai sesuai dengan Sesuai dengan kebutuhan ininya, customer. Oke. Dan itu sudah bisa request juga mereka. Bisa. Seperti kemarin kan dari RRI Jakarta kemarin juga karena kita ada pameran di Casablanca kemarin acara BBI kemarin. Iya, iya. Dia pesan gaun pengantin. Gaun pengantin, tapi ada unsur Sulam usus full. sulam ususnya Sulam full. usus full. Wow. Jadi sepanjang itu ininya. Oh itu pengerjaan berapa lama tuh Bang kalau Itu begitu? 2 bulan setengah saya kerjakan. 2 bulan setengah Bang, termasuk cepet lah kalau untuk Karena gaun ya. ada teknik yang harus kita ini kan bagaimana kita mempercepat ini pola-pola kita ini ketika kita mengeksekusi sebuah gambar
untuk memotong di mana potongan-potongan itu tidak terlihat itu terpotong. Penyambungan ketika motif itu disambung dia seakan-akan utuh. Oke. Gitu. Nah itu Bang Yusuf sendiri yang mengerjakan atau ada tim atau bagaimana Bang? Nah untuk pola itu masih saya sendiri. Berarti Abang bisa pola? Bisa. Motong dong? Wow, Ininya. bisa jadi penjahit juga ya Bang ya? Bisa. Memang penjahit juga apa jangan-jangan Iya, Abang iya, ini? betul. Wah, multi Ininya. talent banget, jualan iya ya Tribuners. Iya. Oke. Jadi memang kita ada pola-pola tersendiri, ada teknik-teknik Iya. cepatnya juga ya Bang ya? Karena dalam kita memang sulap harus dalam explore itu aja kalau saya pribadi sebelum itu kita serahkan ke tukang jahit atau secara ini saya buat sendiri dulu. Oke. Contoh membuat baju seperti yang saya pakai ini, saya jahit dulu satu. Oke. Sebelum mengganggu tukang jahit saya buat dulu biar mereka langsung meneruskan ini contohnya. Begitu. Iya. Jadi biar ada sampel juga. Ada samplingnya ya. Dan juga Abang juga merasa lebih tenang gitu Iya, ya karena memang gitu sih ya Tribuners, Tyler maupun segala macam jenis pengrajin tuh pasti lebih tenang kalau mereka sudah membuat produknya sendiri dulu. Jadi Iya. biar ada sampelnya ya Bang Sampel ya. ketika sampel udah ada, walaupun kita kemana-mana itu ini tidak ada di tempat, mereka sudah bisa mengerjakan. Bisa mengerjakan. Itu. Oke. Nah Bang, melihat dari anak muda milenial yang sekarang ini gemar-gemarnya banyak acara, kan kita sudah boleh Iya, nih Bang ya udah beberapa mulai. acara gitu. Model-model seperti apa sih Bang yang banyak disukain sama anak-anak muda gitu? Selain Modelnya itu outer, selain atasan gitu. yang pasti itu adalah yang simple. Yang simple Yang seperti tidak apa tuh, berat Bang? ini. Seperti kemarin kita di Geraha Wangsa ada pencetus dari Atu Ica, anaknya Ibu Ariana Sari Arinal. Itu kita bergaya ininya dengan berkain. Oke. Jadi anak muda semua yang tua yang muda itu bisa berkain dengan mengaplikasikan kan baik batik maupun tenun itu diinikan untuk kita pakai sehari-hari ininya gitu. Nah, selain outer, selain mungkin atasan tuh Bang, Abang ada nggak ide untuk membuat hal lain dan mungkin itu sudah ada di Elvira Collection? Sebenarnya sih Yang banyak Abang ya. tunjuk tadi, apa tadi tuh? Bolero, Bolero itu. bolero batik tulis, saya kombinasikan dengan apa namanya sedikit ini sulam ususnya Sulam di usus, lehernya dari bahan ceruti itu membuat seperti itu. Itu kalau dijual kisarannya harga berapa tuh Bang? Sekitar 400.000. 400.000 ya? Karena Berarti bahannya nggak- batik tulis. Oke, bahannya batik tulis berarti nggak Bisa juga kita mau yang lebih murah juga bisa tergantung bahannya yang apa yang diinginkan gitu Oke, ininya. berarti dia belum sampai angka 1 juta lah ya, Tidak, belum, masih terjangkau ya Tribuners Masih ya, terjangkau. tergantung dari mau Tribuners tuh pakainya bahannya seperti apa. Seperti apa? Karena lagi-lagi kembali ke bahan ya Bang Iya, ya, bahan. yang membuat mahal juga bahan dan juga dan pengerjaan. banyaknya sulamannya yang harus kita kerjakan. Oke. Sulaman itu yang mananya sih Bang? Sulaman itu dilihat yang banyaknya itu di mananya? Ini kan full ini sulam Iya, khusus full. ininya. Artinya kan ini banyak ini kalau ini full ininya. Apa karena dia semakin rapat itu dia menentukan semakin sulit juga dan banyaknya? Bisa juga Bisa ininya semakin rapat itu semakin banyak ini Ususnya, sulamannya dan sulaman. semakin banyak ususnya gitu ininya. Nah kalau ini Bang, ini modelnya model apa nih Bang? Kalau ini kan model blues dia. Blues ya. Blues ini. Nah untuk size-nya mereka di sulam ususnya ada size sendiri atau gimana? Ada, selain kalau mereka PO kan kita ukur. Kalau kita buat untuk ini ready-nya kita buat M, minimal tuh M, L, XL gitu ininya. Oke, nah sulam usus tuh kalau dipakai di badan tuh bakal melar nggak sih Bang? Atau bakal mengikuti badannya yang pemakai? Iya, karena dia masih straight gitu ininya. Oke. Ininya. Jadi kalau orang M itu bisa pakai L, L juga bisa pakai M gitu. Kalau ini selama dia masih ini karena dia masih bergerak gitu. Ini. Jadi dia fleksibel ya, Fleksibel, mengikuti iya, bentuk betul. tubuh si pengguna dan iya. pemakai ya. Oke. Kalau untuk perawatannya sendiri nih Bang, itu mungkin orang nih pada bingung perawatan sulam ususnya seperti apa sih, nyucinya gimana sih gitu. Nah kalau tips dari Bang Yusuf sendiri seperti apa tuh? Kalau perawatan sih mudah aja ininya. Ketika kita habis pakai, kita rendam aja dengan ini rinso sedikit atau sabun cair sedikit aja.
ininya rendam, udah nggak usah dikucek-kucek Nggak ininya, usah ya. angkat ini kita ini jemur. jemur. Nah, sebaiknya ketika akan menyetrika itu dalam keadaan lembab. Oh gitu bang. Kenapa gitu bang? Biar dia tidak apa ya terlalu panas, udah itu dilapisi dengan kain di atasnya. Oke. Biar tidak mengkilat itu. Oke. Jadi biar si penggosok itu sendiri nggak nyentuh langsung kainnya Iya, ya bang kainnya, ya. ya. Oke, gitu. Nah, berarti abang selain membuat sulam usus, buat apa lagi tuh bang? Eh, Sepatu juga buat, sendal? Sepatu sendal by order. By order. Ah, Tapi kalau order berarti bisa ya? Bisa, Oke, oke. Nah, selain itu kalau untuk tapis sendiri, abang menjual seperti apa produk tapisnya? Kalau tapisnya saya mengaplikasikan tapis itu dari batik-batik sebagi itu saya tapis. Itu. Jadi yang tidak secara umum orang buat gitu. Kalau yang umum kan banyak ke pasar juga banyak gitu Benar. ininya. Nah, saya mengaplikasikan batik-batik saya itu saya tapis itu dengan dilis-lis sedikit. Jadi kan dia tidak berat gitu ininya. Jadi nggak berat dan juga mungkin nggak terlalu banyak pasarannya ya bang Iya, ya? nah betul itu. Nah, kalau untuk harga tapis sendiri itu dilihat dari mananya bang? Kalau Kualitas, harga itu gimana? kembali lagi ke jenis bahannya, apa yang kita gunakan, apakah itu batik tulis atau tenun yang kita gunakan bahannya. Kedua adalah benangnya, benang yang kita pakai, apakah itu benang kristal atau benang asli L30 atau L6 yang asli itu. Jadi memang dia ada tingkatan-tingkatan Iya, dari benangnya juga benangnya ada juga. gitu ya bang ya? Dari bahannya juga ada gitu. Oke. Nah sekarang tapis juga banyak perkembangan menggunakan benang-benang lain juga ininya. Kalau benang yang paling bagus untuk tapis itu benang apa sih bang? Kalau yang kita kembali ke ininya, ke benang yang bagus itu memang benang asli dulu, tapi Yang berat. asli, tapi berat ya. Tapi berat gitu. Dan kalau katanya tapis yang beneran itu terbuat dari emas, itu benar bang? Mungkin kalau dulunya, karena saya ada juga punya orang tua dulu itu masih memakai benang ini emas jantung. Jadi katanya ada unsur emasnya di dalamnya gitu. Ininya. Gitu ya. Yang ini tapis-tapis lama dulu gitu. Tapis-tapis lama ya, Tribuners itu memang Iya. identik banget dan juga Dan itu sekarang kan udah mungkin kan banyak hilang ya, ini Iya. udah banyak di kolektor. benar udah pada diambil kolektor Iya. mungkin ya, makanya yang masih itu siapa tahu punya emaknya ada di rumah ya. Itu hati-hati ya, nanti kalau ketahuan kolektor bisa dibeli mahal gitu ya. Nah kalau sekarang memang sudah lebih beralihnya ke benang-benang yang memang sudah lebih fleksibel aja ya bang ya, untuk daily Iya. gitu ya. Karena mungkin kan dari zaman ini nenek mungkin sampai ke ibu dulu sering mengkoleksi, mungkin menyimpan sampai ada ininya tapisnya yang tua itu, batiknya ada yang tua yang nggak bisa kita pakai lagi. Jadi kalau saya pameran suka saya bawa hanya untuk di ini pajang, pajang ya. Batiknya. Terus apa namanya muduarohnya. Yang udah bolong-bolong, udah ini kemakan apa itu? Rayap mungkin ya. Oke, itu masih ada bang? Masih ada, masih saya simpan. Bahkan ada kebaya ibu itu yang dulu yang masih model bulu-bulu itu masih bisa dipakai sama ayu saya gitu ininya. Sampai waktu ayu saya menikah juga pakai baju itu. Pakai gitu. baju itu ya bang Iya. ya, karena saking momentumnya Momentum, ya, iya. dan itu Ini, juga langka loh bang, nggak ada lagi Iya. gitu ya. Oke, nah selain tapis berarti abang juga ada produksi apa, batik juga? Iya, batik sebaginya. Batiknya itu dalam bentuk apa tuh diaplikasikannya modelnya? Kalau yang sekarang kan banyak kita ini kan untuk ini membuat kemeja, Kemeja. outer juga ya dari tapis, dari dan tapi kita kombinasikan sedikit-sedikit gitu Oke. ininya. Jadi biar mereka tuh ada semua gitu ya. Ada Iya. yang kombinasi, ada juga yang memang pure tapis aja, atau batik aja, sulam gitu, khusus aja sulam khusus. gitu ininya. Oke, Jadi ada yang kita banyak ininya ya kan, bang ya. Jadi tinggal pilih aja lah Iya. Tribuners ya. Makanya main-main ke store-nya Iya. Elvira Collection ya yang Di ada Haji di Mena. Haji Mena tuh. Mungkin maps-nya ya bang ya, ada Iya, maps-nya. ada map-nya. Maps-nya tuh kasih tahu bang ya, mungkin yang nonton nanti langsung mau Iya. cus ke sana bang. Di Instagramnya juga ada Instagram
Instagram Elvira Butik. ada tuh. Apa namanya Bang? Elvira Butik. Elvira Butik ya, Iya. Tribuners ya. Kalau di Instagram Elvira Butik, kalau di Maps-nya Juga Elvira Butik itu Elvira akan sampai Butik ke juga sana. ya. Oke, udah pas pokoknya Iya. titiknya ya Bang ya. Oke. Nah, itu tadi mungkin cara dari beberapa pengrajin untuk mempertahankan eksistensi sulam usus di era yang ya kita tahu semakin banyak sekali produk-produk baru yang itu juga pastinya produk-produk yang bukan menggunakan sulam usus, tapi inilah hebatnya para pengrajin kita khususnya di Lampung ya Tribuners untuk tetap terus memajukan dan pastinya untuk terus tetap mengeksistensikan sulam usus dan juga tapis sebagai identitas kita, yaitu warga dan juga masyarakat dari Lampung ini dengan cara ada tadi dengan outer, dengan apa tadi Bang? Boleronya, terus gaun-gaun itu sangat memudahkan Tribuners milenial untuk memilih ya. Jadi tidak ada alasan lagi ya Bang untuk kayak males pakai sulam usus terlalu tua gitu ya. Itu udah alasan ya itu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Tribuners. Oke. Mungkin ada closing statement dari Bang Yusuf untuk tetap eksiskan si sulam usus ini Bang. Mungkin ininya untuk kita semua yang ini sebagai pengrajin baik sulam usus, tapis dan batik, dalam menjaga eksistensi dari produk-produk kita dan wastra-wastra kita saling berkolaborasi, saling melengkapi, saling bekerja sama. Inilah yang agar kita menjadikan kita maju bersama. Mungkin itu dari saya untuk kita sama-sama memajukan wastra Lampung. Oke, dan juga ini salah satu pengrajin yang paling kreatif ya yang pernah datang ke studio Tribun Lampung karena berhasil banget memanfaatkan sisa dari bahan ya dibuatkan ini Tribuners nih. Kalau Tribuners bisa lihat ini tuh dompet clutch, ini cantik banget dan di sini juga ada tas. Nah, harapannya juga untuk para pengrajin dan juga untuk seluruhnya biar lebih kreatif gitu Bang ya. Betul. Jadi kita juga benar-benar meminimalisir yang namanya limbah dan juga bahan-bahan sisa gitu. Jadi biar tetap jadi produk-produk yang lebih cantik lagi, yang lebih bisa digunakan lagi. Kalau kayak gini kan nggak jadi mubazir kebuang ya Bang ya. Justru bisa jadi nilai beli nilai dan tambah nilai ininya. tambah ya Bang ya. Wah, keren banget nih Tribuners nih. Nah, itu tadi Tribuners buat Tribuners yang pengen dan juga kepo banget nih ada apa aja sih kira-kira di koleksi dari Elvira Collection ini, bisa langsung saja kunjungi Instagramnya maupun Maps-nya ya Elvira Butik yang itu ada di Natar, dan Tribuners bisa langsung cek-cek visit ke sana karena koleksi dari Elvira itu banyak banget seperti yang sudah dijelaskan Bang Yusuf tadi, dan gak hanya ada yang ada di sini aja Tribuners, jadi banyak sekali dan Tribuners juga tuh bisa pesen by request ya Tribuners ya. Harganya bisa menyesuaikan dengan bahan dan juga bisa menyesuaikan dengan budget Tribuners di rumah. Jadi jangan khawatir ya Bang ya. Untuk diskon-diskon nanti bisa berbincang-bincang dengan Bang Yusuf, yang pastinya Tribuners harus datang dulu ke butiknya. Oke. Terima kasih banyak Bang Yusuf sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah di sini mengedukasi Tribuners tentang sulam usus, mulai dari tekniknya ya Bang ya sampai dengan ternyata sulam usus ini rumit gitu, dan ini adalah ilmu yang mungkin gak bisa kita dapetin di mana-mana. Ya, walaupun dulu kalau kita menikmati itu baca dulu enak gitu ininya, bisa ininya. Dan kalau memang orang yang ini sehari juga bisa dia belajar. Sehari juga bisa ya Bang ya. Oke. Dan apalagi Abang juga memang menyediakan yang mau datang belajar ya Bang ya. Wah, kita siap untuk siap mengajar. gitu ya Bang ya. Ataupun cuma sekadar lihat dulu boleh ya Bang ya. Ya. Boleh banget pokoknya. Nah, langsung mampir aja ke Elvira Collection ya Tribuners ya. Nah, itu tadi Tribuners bincang UMKM kita hari ini bersama dengan Elvira Collection, dan di sini sudah ada sulam usus dan juga kerajinan-kerajinan lainnya. Untuk Tribuners yang pengen bisa langsung aja datang kepoin tuh Elvira Collection, ada di Maps dan juga ada di Instagramnya. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat siang.